bagian ini, bagian crankcase ini yang perlu kita perhatikan. Di sini ada lubang kecil ya, ada lubang kecil, ini adalah jalur oli. Nah ini teman-teman kalau mau pasang di bagian sini, mau dikasih oli gini ya, itu boleh, ataupun teman-teman mau dikasih grease itu pun juga boleh, asalkan tahu ya, asalkan tahu lubang kecil itu jangan ditutupi ya. Oke, masih karet ya, karet harusnya dia fix ada di tengah, ini kita pasang ya. Ini saya ulangi lagi, untuk si stang piston ini diamankan seperti itu, jangan sampai kita lalai ya. Kalau ini berada di bawah, nanti dia terjepit di bagian sini ya. Oke, selamat siang Daya. Hari ini mau berbagi info ya, berbagi pengalaman untuk seputar cara pasang crankshaft ya, crankshaft pada crankcase ya. Ini ataupun bandul, untuk biasanya mekanik Jawa bilangnya bandul ya. Ini bandul ini punya Nmax All. Nah, di sini mau sedikit aku bahas ya, untuk pemasangan ini, untuk pemasangan bandul ke crankcase ya, yang mau dipasang, mau dirakit. Itu ada sebagian yang perlu pakai tracker seperti ini ya, ada yang sebagian pakai tracker, ada yang tidak usah pakai tracker, ada. Jadi ketika ini si bandul ini dimasukkan ke crankcase, dia ketika mudah plug ya, berarti tidak perlu pakai tracker. Nah kalau ketika dimasukin gini ya, dia itu susah, itu saya saranin pakai tracker, jangan dipukul ya, jangan dipukul. Bahkan ada yang pasang pakai api ya, ada yang pakai api, dipanasin pakai api gitu. Kalau saya tutorial pemasangan pakai tracker. Dan untuk di bagian sini saya infokan dulu, untuk bagian ini ya, bagian laker ini sedikit kasih pelumas gini ya, kasih pelumas sedikit, memutar ya, agar masuknya enak seperti itu. Dan untuk di bagian ini, bagian crankcase ini yang perlu kita perhatikan. Di sini ada lubang kecil ya, ada lubang kecil, ini adalah jalur oli. Nah ini teman-teman kalau mau pasang di bagian sini, mau dikasih oli gini ya, itu boleh, ataupun teman-teman mau dikasih grease itu pun juga boleh, asalkan tahu ya, asalkan tahu lubang kecil itu jangan ditutupi ya. Oke, ini untuk langkah pemasangan ya. Untuk traktornya kayak gini ya, motornya ya, ini adaptornya kita pasang dulu. Oke ya teman-teman, setelah itu pakai ini ya. Untuk ada yang di sini ada nok kecil, dia masuk di lubang sini, mungkin ada nok kecil, ada nok kecil ini masuk ke bagian sini.
Ya teman-teman, di sini kan ini saya sendiri ya, harusnya ada temannya, ada 2 orang, yang satu ngontrol, yang satu kencangin kan gitu. Nah, berhubung hari ini saya sendiri dan ini kan coba aku tak ganjel ya, yang penting dia setara. Pastikan si stang ini ya, ini ya, stang ini berada di sini ya, jangan di sini ya, nanti takutnya kalau terjepit. Nah kayak gini nanti ya, ini mungkin nanti aku butuh lagi alat untuk dia berada di bagian tengah gini ya. Nah oke teman-teman, sini kita kasih karet ya, karet harusnya dia fix ada di tengah, ini kita pasang ya. Oke teman-teman, sini kita perhatikan untuk di bagian ini. Ketika kita kencangkan si tracker ini ya, kita kencangkan tracker ini, harus kita sambil lihat laker yang berada di sana. Oke, coba tak geser sedikit lagi mungkin biar kelihatan ya. Ya teman-teman, ini teman-teman perhatikan satu fokus di bagian sini ya, itu kan bearingnya sudah masuk hampir separuh ya, setengah ya. Ya gini, ketika kita kencangkan, ini kencangkan ya kan, kita kencang itu yang tangan kiri sambil kita rasakan. Kalau berat itu bisa dikontrol ulang ya, sambil ngontrol agar dia itu lurus ya, lurus, gak miring ya. Kalau miring itu nanti terasa berat, kalau miring ketika dikencangkan itu terasa berat ya. Ini saya ulangi lagi, untuk si stang piston ini diamankan seperti itu, jangan sampai kita lalai ya. Kalau ini berada di bawah, nanti dia terjepit di bagian sini ya. Ya teman-teman, dia udah masuk banyak ya. Dia udah masuk banyak. Ini pada saya tak kencangkan, ini rasanya udah enteng ya, dari awal enteng ya, jadi aman ya. Oke teman-teman, itu sudah masuk maksimal ya, kita kencangkan lagi, memang benar-benar sampai full kita kencangkan ya. Nah seperti ini deh.
Kalau udah seperti ini kita coba gerakkan. Oke, aman ya. Nah, lalu kita rakit di bagian sana, kita kasih lem ya, lalu kita pasang. Dan untuk di bagian sisi sini, sisi kiri yang bagian gigi kampret ya, itu biasanya dia plug and play, gak usah pakai tracker ya, karena ketika awal kita melepas di bagian sini itu agak susah seperti itu deh. Untuk pemasangan seperti ini deh ya. Di sini ada base ya, ada base 2. Jangan lupa pasang ya. Ketika kita kasih lem, ini kasih lem dulu ya kan, rata, baru kita base-nya kita pasang. Dan untuk lem ini teman-teman ya, kalau bagusnya punya yang original itu punya yang apa itu, Yamabon itu. Kalau bagusnya Yamabon yang warna merah itu khusus untuk crankcase dan suhu yang panas ya. Untuk Yamabon yang warna biru ya cukupan lah ya. Udah cukup bagus ya kalau ada yang warna merah. Oke teman-teman, kita pasang ya. Di permukaan sini sudah tak kasih lem juga, baru kita pasang ya. Oke teman-teman, ini kita tidak perlu pakai tracker yang untuk di bagian sini. Cukup digedok ya. Untuk tadi yang bearingnya permukaan dikasih oli, ini sudah rapat ya, sudah rapat, tinggal kita kasih baut, kencangan baut ya. Oke ya untuk teman-teman ya. Dan untuk pengencangan ya, untuk pengencangan yang kita kencangkan dulu itu yang di bagian dalam ya, yang bagian dalam baru di bagian luar seperti ini. Khusus untuk pemasangan crankcase ya, itu yang harus dikencangkan yang bagian dalam dulu, dengan metode silang pastinya ya. Nah oke teman-teman ya, untuk pengencangan baut ini tadi ya, itu sambil dicek ya. Ketika kita kencangkan 1, 2 itu kita harus cek gini, putaran ini harus ringan ya, ringan. Kita putar, kita kencangkan, putar, kencangkan gitu ya. Kalau sudah semua itu kita kencangkan full ya kan, dan ininya harus ringan kayak gini ya, itu berarti sudah aman ya, sudah bagus gitu ya. Tapi ketika dikencangkan bautnya ya kan, dan ini terasa berat, diputar gini berat, itu jangan dilanjutkan ya, berarti ada yang perlu dicek ulang ya. Karena kalau putaran ini dia berat, ketika dikencangkan, baut ini dikencangkan dan ini terberat, nanti pasti hasilnya jelek, dan kemungkinan besar nanti nggak lama lagi sampean pasti belah mesin lagi ya. Sekilas info seperti itu, kita saling berbagi pengalaman, semoga bermanfaat. Terima kasih.